pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin doa. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam tangan-Mu karena hari ini kami dapat berkumpul kembali ke sekolah ini untuk melaksanakan P5. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir P5 hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kreatif dan menolak kritik, Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritik. Tri Prasetya PPSK. Tri Prasetya PPSK. Kami putra-putri sekolah Katolik. Kami putra-putri sekolah Katolik. Pembina masa depan negara Republik Indonesia berjanji. Pembina masa depan negara Republik Indonesia berjanji. 1. Mengamankan dan mengamalkan dasar negara Pancasila. 1. Mengamankan dan mengamalkan dasar negara Pancasila. 2. Mengikuti bimbingan guru-guru serta taat pada PPSK. 2. Mengikuti bimbingan guru-guru serta taat pada PPSK. 3. Mengamankan pendidikan sekolah Katolik. 3. Mengamankan pendidikan sekolah Katolik. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, saya akan mengabsen untuk kegiatan kita hari ini. Hadir semua ya? Oke. Baik, kegiatan kita pada pagi hari ini untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pertemuan kita yang pertama ini ialah akan membahas berkaitan dengan seputar P5 dan kemudian apa yang akan menjadi proyek bagi kelompok kita di kelas ini. Nah, seperti yang sudah kalian nyanyikan tadi bahwa dalam P5 itu terdapat 6 dimensi. Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Ya. Gotong royong, mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis. Oke. Salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. P5 untuk proyek kita, kita akan mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa itu tema gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa? Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang mengedepankan penggunaan energi terkini, memanfaatkan apa yang bisa kita pakai untuk saat ini. Dan kemudian dalam gaya hidup berkelanjutan ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus mengubah dan menguras sumber energi bagi generasi berikutnya. Nah, lalu topik dari gaya hidup berkelanjutan itu apa? Topiknya adalah peduli lingkungan. Nah, dari P5, dimensi apa yang diambil? Dimensi yang diambil adalah
dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemennya menjaga lingkungan sekitar. Dan dimensi yang diambil yang kedua dari gaya hidup berkelanjutan, yakni berkaitan dengan gotong royong, dan kemudian elemennya adalah kerjasama dan tanggap pada lingkungan. Nah, dari sinilah maka kita mengambil nama untuk proyek kita, yakni dari sampah menjadi berkah. Nah, dari tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul dari sampah menjadi berkah, apa tujuannya? Tujuannya adalah seperti yang tertera di sini. Peserta didik mampu menguraikan pentingnya membangun kesadaran untuk berperilaku ramah lingkungan dengan memanfaatkan sampah dari limbah rumah tangga menjadi produk barang yang berdaya guna. Artinya kalian di kegiatan ini akan mengurai sampah rumah tangga menjadi sesuatu produk yang nanti akan berdaya guna untuk setidak-tidaknya untuk diri pribadi kalian, dan juga kalau memungkinkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya, agenda kegiatan kita untuk proyek ini, kita akan terbagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita membahas tentang tema proyek yang tadi sudah saya tunjukkan. Tema proyeknya adalah dari sampah menjadi berkah. Kemudian yang kedua, menggali permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Nanti kalian akan diberi kasus berkaitan dengan permasalahan sampah di Kota Lubuk Linggau. Dan kemudian agenda yang ketiga untuk di pertemuan pertama akan membentuk kelompok sekaligus menentukan proyek apa yang akan dibuat. Nah, proyek yang akan dibuat itu akan dilaksanakan di pertemuan kedua. Dalam pertemuan yang ketiga, kalau dalam pertemuan kedua kalian mengerjakan proyek, dalam pertemuan ketiga setelah mengerjakan proyek membuat laporan atau menyusun laporan kegiatan proyek itu. Baik, sekarang kita masuk di menggali permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan judul proyek kita, dari sampah menjadi berkah. Mengelola sampah untuk sampah organik bisa dijadikan kompos. Sampah yang anorganik itu bisa didaur ulang dengan sistem 3R. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa sampah baik yang organik ataupun yang anorganik itu bisa dimanfaatkan. Berikutnya kita akan lihat masalah sampah di Kota Lubuk Linggau. Bagaimana beritanya? Silahkan kalian lihat di WA grup kelas. Silahkan masing-masing ambil. Silahkan dibaca mandiri berita itu tentang permasalahan sampah di kota kita tercinta Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Silahkan dibaca dalam hati, disimak berkaitan dengan berita tersebut. Nah, sekarang dari permasalahan tentang sampah di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini, kita nanti akan menggali permasalahan sampah ini dalam kelompok kita masing-masing. Kelompok sudah dibagi ya. Maka nanti setelah ini kalian akan masuk dalam kelompok. Apa yang dikerjakan dalam kelompok? Pertama, menjawab 5 pertanyaan berkaitan dengan
permasalahan sampah di kota Lubuk Linggau, di tempat kita ini, yang panduan pertanyaannya seperti tampak di layar. Setelah kalian berdiskusi dalam kelompok menjawab 5 pertanyaan itu, langkah berikutnya adalah dari permasalahan sampah itu, dan topik kita adalah sampah rumah tangga, maka kira-kira bentuk proyek apa yang akan dibuat oleh kelompok untuk memanfaatkan sampah dari limbah rumah tangga. Ya kalau menurut kalian memang harus dijelasin, jelas. Sekarang silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah dibahas dalam kelompok. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda dengan melihat lingkungan kita yang penuh dengan sampah? Perasaan kami melihat lingkungan yang penuh sampah tentunya sedih dan kecewa. Dari 5 pertanyaan yang sudah kami jawab, kami menyimpulkan bahwa masih banyak tumpukan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Dan kami sepakat untuk mengurangi sampah dengan memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim. Oleh karena itu, kami akan mengangkat tema tentang manfaat ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Silakan berlanjut ke kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan juga Pak. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ataupun menjawab hasil dari kerja kelompok kami yang telah dikirim 5 soal oleh Pak. Yang ketiga, apa saja penyebab penumpukan sampah di sekitar Anda? Penyebab penumpukan sampah karena kurangnya tempat untuk penampungan sampah sehingga mengakibatkan orang-orang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, apa dampaknya bila lingkungan di sekitar kita dipenuhi dengan sampah? Dampak bagi lingkungan adalah merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, menimbulkan berbagai penyakit, dan lingkungan menjadi tercemar. Kami akan mengubah sampah organik menjadi ekoenzim. Baik, jadi proyek yang akan dibuat kelompok 2 ekoenzim, ya, sama seperti yang di kelompok 1, ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan menjawab 5 pertanyaan yang telah dikirimkan oleh Pak mengenai P5. Uraikanlah manfaat bagi kehidupan dari sampah yang ada di sekitar kita. Jelaskan. Sebenarnya banyak sampah yang jika kita daur ulang dengan benar, sampah itu memiliki kegunaan tersendiri. Sampah organik dan sampah anorganik bisa memiliki kegunaan tersendiri, seperti sampah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos guna untuk menyuburkan tanaman, serta sampah anorganik yang memiliki atau memerlukan waktu untuk terurai dapat didaur ulang menjadi karya seni yang memiliki nilai ekonomis dan juga dapat didaur ulang menjadi barang serbaguna. Baiklah, sekian saja dari kelompok kami. Untuk kesimpulan dan sebagai tindakan nyata yang akan kami lakukan di kelompok ini, kami akan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Baik. Nah, anak-anakku semua, untuk pertemuan berikutnya saya berpesan seperti ini. Silakan dipersiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk
pembuatan proyek itu, pembuatan rencana aksi itu. Dan ingat, barang memang yang benar berasal dari sampah rumah tangga. Kreatif dan beranalytis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah sudah rencana aksi dari P5 kita, ada aksi dari P5 kita. Maka untuk yang hari ini nanti praktis kita akan kegiatan untuk membuat dari sesuatu yang sudah direncanakan minggu yang lalu. Masing-masing kelompok bahan dari yang sudah direncanakan minggu lalu hari ini dibawa ya. Iya. Oke, baik. Prosedurnya hari ini kalian nanti akan berkumpul dalam kelompok masing-masing. Pertama, merencanakan langkah-langkah yang akan dibuat. Artinya ketika nanti proses pembuatan itu prosedur langkah-langkahnya akan seperti apa. Setelah itu nanti dimatangkan dalam kelompok, berikutnya baru kalian nanti akan ke tempatnya masing-masing untuk membuat sesuatu yang sudah direncanakan dari proyek kita. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang dalam kelompok seperti yang saya katakan tadi, silahkan membuat langkah-langkah apa untuk melaksanakan proyek dari yang sudah kalian susun. Ya. Waktu untuk merencanakan nggak lama ya, paling lama 15 menit untuk merencanakan langkah-langkahnya, karena nanti kita akan banyak waktu beraksi nanti. Baik, sudah semua ya? Baik, sekarang silakan bekerja untuk membuat proyek sesuai dengan yang sudah kalian rencanakan. Hati-hati pentingnya ya. Nah, ini apa nih? Oh iya. Hati-hati ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nomornya akan buat pestisida dari kelompoknya buat apa? Kelompok ini buatnya bunga dulu. Jadi di sini kami membuat kampanye dulu supaya bisa membuat bunganya secara rapi. Bunganya tersusun, bunganya untuk pokok bunganya sudah terbikin, maka kami cuma perlu sambungkan ke tangkai ini saja supaya bisa dilihat. Jadi sepertinya nyanyi ya dari. Iya. Nah, bisa nanti dilihat pakai itu. Oke, silakan dilanjutkan.
nanti tangan kawannya yang kamu gunting gitu. Wewi, ini yang laruti gula aren ke air yo, melarutkan gula aren ke air. Sebelum dimasukkan ke dalam botol ya teman-teman. Kayak itu. Baik, dalam kelompok masing-masing itu tampaknya sudah menampakkan hasil walaupun belum jadi sepenuhnya. Seperti ekoenzim itu pasti hari ini baru bisa membuat, tetapi hasilnya nanti berkaitan dengan ekoenzim, berkaitan dengan pestisida itu baru bisa dimanfaatkan beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian kan. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasil dari masing-masing kelompok yang sudah dibuat hari ini. Oke, sudah buat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Ini kelompok pestisida. Jadi ini tadi yang bahan ini sudah disaring ya? Iya. Pestisida. Ya, ini yang tadi sudah dicampur dengan sabun. Ketika dicampur dengan sabun jadinya seperti ini ya. Ini nanti bisa dipakai berapa? Hari ini sudah bisa dipakai kan? Sudah bisa. Baik, buahnya sudah jadi? Wah, ini jamnya sudah bercantik. Berjalan-jalan. Dari sendok bisa berjam. Ini juga sudah biasa. Ini belakangnya dari sini. Oke, bagus. Baik, sekarang kelompok apa ini tadi? Ekoenzim. Ini jadi ya. Yang dari buah-buah yang sudah kalian temukan, dari mangga, dari apa juga tadi? Mangga, semangka, kemudian tadi ada nanas yang buat susuan ya. Dan nanas dan jeruk. Kenapa dikasih jeruk? Biar wangi. Proses ekoenzim ini nanti bisa dimanfaatkan berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian? 3 bulan kemudian. Untuk apa? Untuk penampungan pen bisa ya. Untuk pupuk organik cair bisa. Oke, baik, mantap. Baik, ini kelompok berapa tadi semua? Ini kelompok 3. Kelompok 3 hasilnya mana? Ini hasilnya sebenarnya. Wah, sudah jadi ya. Ini apa ini? Nah, jadi dari pipet tadi bisa dibuat ini ya? Iya, pipetnya dicekung seperti itu, seperti itu ditempel ke supaya hasilnya begitu. Oke. Ibaratnya juga ada pengaman supaya menambah gas, supaya tidak terlalu polos. Ini pakai kawat ya? Mantap, wah bisa dikasihkan ke pacar ya. Yo. Oke, makasih ya, mantap. Baik, kelompok ekoenzim. Wah, luar biasa kalian dapat membuat 3 kalian buat. Ya, beda dengan kelompok itu tadi karena ini bahannya kalian tadi lumayan banyak. Maka dikelompokkan nih. Ini ada yang dari buah jeruk ya? Kenapa dari buah jeruk? Lumayan? Ini tadi yang dari buah mangga.
Buah mangga dicampur apa nih? Sama sayur. Sayur kol. Ini dari rumah tangga ya. Baik. Ini tadi dikasih nasinya juga dari gula ya. Nanti bisa dimanfaatkan berapa bulan? Setelah 3 bulan. Baik, terima kasih untuk semuanya yang untuk hasil karya kita pada hari ini. Sekarang tepuk tangan untuk apa yang sudah kita buat hari ini. Selamat pagi semuanya. Kreatif dan benar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dalam pertemuan kita di pekan ini, di pagi hari ini, di pertemuan kita yang ketiga, kita akan melaksanakan 3 hal, yakni 1, menyusun laporan, yang kedua, pleno atas laporan yang sudah disusun, dan yang ketiga, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan itu apa dari proyek dari sampah menjadi berkah di kelas ini. Pekan yang lalu kita sudah membuat aksi dengan melakukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing proyek yang sudah dibuat. Maka ada yang membuat ekoenzim, ada yang membuat bentuk yang lain yang memanfaatkan dari sampah limbah rumah tangga. Nah, dari aksi itu sekarang kita akan mencoba membagikan kepada kawan-kawanmu dalam satu kelas ini apa yang sudah kamu buat, hasilnya seperti apa. Maka prosesnya nanti, pertama kalian nanti akan berkumpul dalam kelompokmu sembari menyusun laporan. Setelah proses dalam kelompok selesai, nanti kita akan pleno atas laporan. Artinya kalian presentasi atas laporan yang sudah dibuat. Dan selanjutnya nanti kita akan membuat rencana ke depan, rencana tindak lanjutnya dari apa yang sudah kalian buat itu kira-kira untuk apa. Baik, sekarang kita akan lihat ke bagian penyusunan laporan. Apa yang harus dilaporkan dalam kegiatan kita hari ini, ya. Dalam penyusunan laporan kegiatan, kita akan membuat penyusunan laporan kegiatan yang sederhana dari tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul dari sampah menjadi berkah ini. Yang akan dibuat dalam laporan ini, pertama, nama anggota kelompokmu itu siapa? Jangan sampai lupa identitasnya. Yang kedua, nama proyek kelompok itu apa namanya? Kalau misalnya kemarin ada yang ekoenzim atau memanfaatkan plastik, silakan dituliskan di sini nama proyek kelompoknya apa. Tempat kegiatannya jelas di SMA Sabrus Lubuk Linggau. Setelah itu, bahan dan alat karena berkaitan dengan proses kegiatan. Tuliskan bahan dan alat yang digunakan secara jelas ya. Yang berikutnya, langkah-langkah atau proses pembuatannya itu seperti apa. Berikutnya, hasil kegiatannya itu bentuknya seperti apa. Dan yang keempat, manfaat dari benda yang sudah dibuat itu untuk apa.
Ini untuk prosedur pembuatan laporan. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan masuk ke penyusunan laporan. Maka silakan kalian berkumpul dalam kelompok untuk menyusun laporan sesuai dengan prosedur yang sudah saya berikan ini. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok. Baik, sudah ya laporan dalam kelompoknya. Ada yang kelompok yang belum? Oke, baik, kalau sudah semua, sekarang kita akan presentasi berkaitan dengan aksi yang sudah kita buat pada minggu sebelumnya. Sekarang silakan maju untuk presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan kami yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan. Bahan dan alat untuk membuat pestisida adalah 285 gram bawang putih dan bawang merah, 4 sendok deterjen atau sabun, 2 liter air, cat akril. Alat yang digunakan membuatnya yaitu botol ukuran 600 ml dan 330 ml, wadah besar, alat penyaring atau tisu, timbangan, dan kaleng betis. 3. Hasil kegiatan ini adalah berhasil membuat pestisida organik yang dapat digunakan untuk mengusir hama atau pada tanaman. Inilah sekian hasil laporan kegiatan kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5. Maju ke depan, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan kegiatan kami yang berjudul Pemanfaatan Sampah Menjadi Barang yang Bermanfaat dan Menarik. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai 1. Sendok dan garpu, 2. Origami, 3. kardus, 4. mentega, 5. manik mandi, 6. gunting, potong sendok dan garpu sepanjang 9 cm, 2. potong kardus berbentuk lingkaran, 3. datang karton kardus yang berbentuk lingkaran. Hasil kegiatan, kami dapat mengetahui manfaat dari sampah sendok plastik dan kami dapat membuat kerajinan untuk hiasan dinding dan jam dari sendok plastik. Produk yang kami buat memiliki manfaat untuk mempercantik ruangan dan memberikan nilai estetika yang baik untuk sebuah ruangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan. Sekarang ke kelompok 6. Silakan masuk ke depan. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Pagi. Hari kami akan mempresentasikan laporan kegiatan proyek Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Milenial Manfaat Sampah Plastik. Yang pertama, bahan dan alat. Untuk bahannya, kami menggunakan botol plastik bekas, cat akrilik, air, pilox, benang rami, tambal kecil, biji bekas, spidol, dan lilin. Untuk yang kedua, langkah-langkah. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, potonglah botol plastik bekas sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Cat kembali dengan warna yang sesuai. Gunakan tali kecil sebagai tali dari pot gantung. Manfaat pengguna dari botol bekas adalah dapat diperjualbelikan, membuat tampilan lebih menarik, dan pastinya dapat mengurangi permasalahan sampah plastik. Terakhir, saran. Sebaiknya kita mengurangi sampah dengan memanfaatkan sampah plastik yang masih bisa kita daur ulang. Diharapkan pada masyarakat juga dapat diajak kerjasama untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6.
Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Setelah tahap pembuatan laporan yang sudah kalian lakukan, nah sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yakni rencana tindak lanjut. Ya. Jadi setelah tadi kalian melaporkan hasil yang sudah dari aksi yang sudah dibuat pekan yang lalu, apa yang akan dibuat sekarang dari laporan itu dan apa yang akan dibuat untuk kedepannya. Maka sekarang kita masuk ke rencana tindak lanjut. Dari rencana tindak lanjut atas apa yang sudah kita buat bersama di kelas ini, yang ada 6 kelompok dengan 6 produk ya, yang luar biasa dari sampah itu, karena benar bahwa dari sampah menjadi berkah. Dari sampah yang dianggap tidak berguna, toh kemudian ketika dimanfaatkan akan menjadi berkah bagi orang lain dan dapat dimanfaatkan kembali, tidak hanya untuk kebutuhan diri kita tetapi untuk kebutuhan orang lain. Dari situ, apa yang akan kita buat berikutnya? Apakah hanya berhenti di sini saja? Tentu tidak. Rencana tindak lanjut kita pertama, kalian masing-masing pribadi harus berani mengkampanyekan pemanfaatan sampah rumah tangga di rumah kalian masing-masing. Harus berani menyatakan kepada anggota keluargamu bahwa sampah rumah tangga ini masih bisa dimanfaatkan untuk sesuatu. Berikutnya, hasil proyek dari yang sudah kalian buat dalam kelompok akan ditampilkan dalam pameran hasil karya nanti pada saat pembagian rapot semester ganjil. Bisa ya? Berani? Berani. Sekali lagi, mau hasil proyek kalian ditampilkan nanti dalam pameran hasil karya? Mau? Berani ya? Berani. Mantap. Maka tepuk tangan dulu kita. Baik, demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan Isaura untuk menutup doa pada hari ini. Marilah semuanya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, segala pujian serta syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan kelima kami. Terima kasih karena Engkau memberkati kegiatan ini dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.